kitab Hidayatul Muta'alim ya. Orang yang menuntut ilmu tidak akan bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan kemanfaatan ilmu kecuali dengan mengagungkan dan menghormati ilmu, guru dan ahli ilmu dengan penuh penghormatan. Jadi ilmu yang akan bermanfaat itu kalau kita menghormati ilmu, menghormati guru dan ahlinya ilmu. Kemudian orang ya yang kufur itu bukan lantaran tidak karena bermaksiat, bukan. Jadi tapi dia tidak mau menghormati perintah Allah. Menghormati itulah kuncinya ya. Kita menghormati Allah, menghormati guru, menghormati ilmu. Insya Allah akan bermanfaat, berkah ilmunya. Kemudian yang berikutnya ya, orang yang mengajarimu walau satu huruf yang penting dalam agama, maka dia adalah bapakmu dalam agama. Jadi kalau kalian berarti misalnya ngaji ya kan, siapa yang ngajari? Walau hanya satu huruf, satu ilmu ya, maka dia adalah bapak kita semuanya. Jadi dari mana? Bidang agama. Karena kita adalah anak daripada yang memberikan ilmu ya, seperti itu. Jangan pernah mengatakan dia mantan guruku atau bekas guruku, maka ilmumu tidak akan bermanfaat dan tidak akan bisa mendapatkan barokah ilmu dan guru ya. Jangan pernah mengatakan beliau itu atau dia itu mantan guruku atau bekas guruku. Paham ya? Ini jangan pernah ya kita mengatakan bekas guru, mantan guru, itu tidak boleh. Ya, karena apa? Mengakibatkan tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan berkah ilmu dari guru. Tahu berkah kan? Apa berkah? Bertambah baik, lebih bermanfaat ya, menjadi manfaat itu namanya berkah. Kalau nggak bermanfaat, walaupun ilmunya setinggi ya segudang, tapi kalau nggak manfaat nggak akan menjadikan berkah untuk semuanya, nggak akan bermanfaat ya. Baiklah, kita mulai dengan kitab hari Salatu Siam ya. Di hari kemarin kita sudah sampai tentang apa? Puasa menghilangkan pahala puasa. Yang 3 derajat orang berpuasa ya. 3 derajat orang berpuasa apa saja? Yang pertama, puasanya orang yang awam. Puasa orang awam itu gimana? Orang yang biasa saja, karena umum pada umumnya. Ya, jadi hanya menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari dan tidak menjalankan atau mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa, baik berjima dan sebagainya kan itu. Nah, kalau puasa yang kedua siapa? Puasanya yang puasa khawas, orang yang khusus. Siapakah mereka itu? Ya para sholihin, orang-orang yang soleh ya. Mereka selain dari orang yang awam ya, yaitu meninggalkan segala hal yang berpuasa, tidak makan minum, ya tidak berjima di siang Ramadan, mereka juga menjaga apa? Matanya, telinganya, mulutnya, perutnya dari segala hal yang diharamkan oleh Allah. Yang berikutnya ya, hadis Rasulullah mengatakan bahwa jika engkau berpuasa nih ya, maka puasalah lisanmu, puasalah mulutmu, puasalah lisanmu, puasalah telingamu, puasalah matamu, dan jagalah dari menyakiti hati orang lain. Jadi kalau kita puasa seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga puasanya khawasul khawas. Apa itu? Orang yang istimewa ya. Ada yang khusus, ada yang istimewa. Yaitu golongannya para anbiya, para nabi, para seperti ya. Mereka selain yang umum, yang awam ya, yang khusus dikerjakan, hati pikiran beliau ya para anbiya itu tidak memikirkan dunia. Hati seluruhnya ya hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Itulah puasanya khawasul khawas ya, puasanya orang istimewa. Apakah kita bisa mencapai seperti itu? Bisa nggak? Kalau kita berusaha ya, mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, karena Allah sendiri yang memberikan pahala puasa, bukan malaikat ya, bukan siapa, tapi Allah sendiri yang menghitungnya, yang memberikan pahala. Maka dalam hadisnya kan itu, amal ibadah manusia itu dilipat gandakan dari mulai 10 sampai 700 kecuali puasa. Itu kata Allah, puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Karena apa? Mereka atau orang berpuasa telah meninggalkan apa? Syahwat dan meninggalkan lapar, haus demi siapa? Demi Allah, demiku kata Allah. Maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Nah ini ya, kalau kita puasa betul-betul ya kan, dari orang awam ya, tahun lalu orang awam ya, tingkatkan, di upgrade mulai setiap malam kita baca Al-Quran ya, tahajudnya, siangnya menjaga lisan kita ya, kan, tidak ngomong, tidak ghibah, tidak domba, tidak apa lagi, matanya terjaga, telinganya ya kan. Makanya insya Allah Allah memberikan yang terbaik, itu pasti ya. Baik ya, kita lanjutkan kembali. Kemarin telah sampai ke itu ya, ada 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa. Ada apa? Berdusta, ghibah, adu domba, sumpah palsu, melihat perempuan laki-laki dengan syahwat ketika puasa. Ya, dijaga mata kita. Baik laki-laki juga sama ya, melihat yang bukan haknya, yang haram dilihat. Perempuan juga sama ya, jangan matanya ini dijaga. Tarbiyatul qalbi ya. Puasa itu selain madrasatun nafsi, tarbiyatul qalbi. Tarbiyatul qalbi, pendidikan juga bagi hati kita ini. Ya. Kita lanjut kembali. Faslun nerangaken pinten-pinten masalah ingkang penting ya. Faslun atau bab menerangkan tentang perkara-perkara yang penting. Tentang apa, Pak? Perkara-perkara yang penting. Ya. Menerangkan tentang perkara-perkara atau masalah yang penting. Masalah yang penting. Yang pertama ya, ini Bapak bahasa Jawa. Tiang siang dipun injeksi atau suntik, yang tahu suntik menawi ingkang ipun ngelebetaken obat boten saking manfaat atau bolongan kuping, irung, cangkem, kubul, dubur punika boten batalaken siang. Semeton ugi kalebetaken obat maripat senausa wonten tenggorokan, gorokan, cross pahit punika boten batalaken siang. Jadi orang yang ketika puasa Ramadan mereka suntik ya, suntik injeksi itu suntik dengan tidak melalui lubang atau manfaat yang kemarin ya. Apa saja manfaat itu? Ada telinga, hidung, mulut, kubul, dan dubur. Maka selain itu tidak membatalkan puasa. Suntiknya di mana? Bisa di pantat kita ya kan, disuntik. Di sini ya kan, disuntik. Asalkan kan tidak tadi yang manfaat tadi, telinga, hidung, mulut, kubur, dubur ya, tidak membatalkan puasa. Sama obat mata ya, obat mata yang kita teteskan di mata ini, kalau terasa pahit di tenggorokan ada kan? Itu tidak membatalkan puasa. Ya. Paham ya? Yang kedua, mengunyah makanan ini ya, mengunyah makanan dengan maksud untuk menyuapi anaknya. Jadi seorang ibu ya, ibu kadang-kadang nih ada makanan yang keras ya, dikunyah dulu oleh ibu agar lembut kan, kemudian disuapilah ke anaknya ini ya. Dan setelah disuapin itu, kumur-kumurlah sang ibu tadi sampai bersih ya, dan tidak jangan menjaga sampai tidak tertelan, itu tidak membatalkan puasa.
ya. Jadi itu ngunyah makanan, kemudian itu disuapin ke anaknya, dan setelah itu umur tak tersisa ya atau bersih ya, maka tidak membatalkan puasa. Juga kalau orang Jawa, ada orang Melayu juga mungkin ya, atau dimanapun berada, yang orang-orang tua dulu itu biasanya beliau-beliau itu menghisap susur, tahu susur ya? Susur itu dari sirih dicampur dengan ada campurannya lah itu, bahasanya apa itu ya? Hah? Iya, dia untuk memperkuat gigi tuh. Jadi giginya itu nggak rusak, tapi warnanya agak merah ya kan? Nah itulah namanya susur. Itu tidak batal puasanya, tapi asalnya ditelan ya. Kalau ditelan itu batal. Cuma sampai sini. Kemudian yang ketiga ya, celak ya, celakan atau celaan ya, itu tidak membatalkan puasa. Celak itu tidak membatalkan puasa. Celak mata ya di sini. Celak mata itu bisa menajamkan mata ya. Menajamkan mata, sehat matanya. Yang keempat, menelan ludah sendiri ya, menelan ludah sendiri yang belum keluar dari mulut ya. Jadi menelan ludah sendiri yang belum keluar dari mulut, jadi masih dalam sini ya. Ini mau dikumpulkan dari sampai penuh ya mulutnya, telan itu nggak batal. Tapi kalau sudah keluar ya, taruh di gelas ya, diminum lagi, ya itu baru batal. Atau keluar sampai sini ya kan, di luar mulut ya, ini di luar mulut. Ya benar. Ya, sudah keluar mulut loh, maksudnya dari mulut. Lahirnya sana batasan kita mengucapkan makhraj huruf apa tadi? H. Itu batas zahirnya mulut, H. Ya, H. Di sini kan H. Berarti kalau kalian dahak sampai sini tertelan lagi, batal puasanya. Ya. Karena melewati makhraj H. Kan di sini kan? Ya, di sini. H di sini. Ya pokoknya H lah, melewati itu lah. Ya, H di mana? Di sini. Kalau masih di sini dahaknya ya enggak apa-apa. Ingus di mana? Di sini. Ya. Masuk pula, tertelan ya. Ketelan ya. Maka hati-hatilah kita, hati-hati. Tapi kalau melebihi kemampuan batas kita ya, mudah-mudahan dimaafkan Allah. Tapi kita berusaha untuk menjaga agar tetap mengikuti syarat ya daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi tadi kalau menelan ludah, selagi ludah itu masih di dalam mulut, itu tidak membatalkan puasa. Tapi ingat tadi ya, menelan ludah sendiri, ludah yang lain tetap batal. Ya itu. Ingat kuncinya ludah sendiri dan belum keluar mulut. Yang kelima, orang yang sedang puasa ya merasa panas sekali ya, kepalanya panas ya kan, tubuhnya panas, kemudian disiram ya, disiram kepalanya ya, disiram, digerojok lah bahasa, digerojok air ya. Atau mandi ya, atau mandi, asal tidak masuknya air itu ke dalam lubang atau manfaat tadi ya, maka tidak membatalkan puasa nih. Dasarnya ada sebuah hadis Rasulullah nih. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil araji yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'imun minal 'atasi aw minal har. Rawahu Abu Dawud ya. Artinya di suatu waktu ya, Rasulullah ini di desa Arad ya, di desa Arad,
kepala beliau ya, atau ya kepala beliau disiram air karena saking dahaganya atau haus ya, dan saking panasnya di waktu itu ya. Kemudian Nabi atau Rasulullah tetap puasa ya, jadi beliau itu menyiram itu kan di desa Arut ya, ketika itu panas sekali dan beliau tetap melanjutkan puasa. Yang keenam ya, yang keenam ini orang yang sedang puasa tidur dari mulai terbit fajar sampai maghrib itu tidak membatalkan puasa. Jadi orang yang tidur dari pagi sampai sore nggak batal puasanya. Tapi ingat, itu baru syaratnya ya kan? Apa syaratnya itu? Menahan segala hal dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidur kan tidak batal kan? Selagi dia masih tidak makan, tidak minum ya, melakukan jima di siang hari kan tidak batal puasanya kan? Maka tetap sah, tetap tidak batal puasanya. Tetapi masalah terimanya kan tidak tahu, ya kan? Karena Syekh Ibnu Rajab juga mengatakan ya, diterimanya amalan itu, ya, para ulama salaf itu mengatakan bahwa yang ditakutkan, yang dikhawatirkan ini bukan masalah banyak mengerjakan ibadah puasa bulan Ramadan, bukan. Masalah itu diterima nggak? Amalan itu terima nggak ini masalahnya? Walaupun kita mengatakan saya sudah menahan lapar haus nih, tapi terima nggak ya? Kan kalian tahu kan? Tapi dalam kitab Al-Lataiful Ma'arif ya, ada 5 tanda atau ciri diterimanya amalan kita. Itu ada tandanya. Salah satunya apa? Jika amalan kita itu tetap continue ya, dilaksanakan. Misalnya Ramadan ya, Ramadan ini puasa, sedekah, baca Al-Quran, tadarus ya kan. Setelah Ramadan selesai, maka tetap dilanjutkan. Itulah tanda amalan kita diterima oleh Allah. Tapi kalau hanya terhenti di Ramadan, maka itulah disebut dengan kun kun rabbaniyan wala takun sa'baniyan. Katakanlah maksudnya jadikanlah ini bulan Tuhanmu, bukan sa'baniyan ya, maksudnya mengagungkan bulan, dalam artian mengagungkan bulan sampai melalaikan Allah. Apa artinya? Maksudnya gini, kita itu hanya menjadi soleh dan solihah hanya di bulan Ramadan, menuhankan Ramadan ya, seolah tidak ada Tuhan di selain Ramadan. Ini tidak boleh ya. Jadi Allah itu lebih menyukai ibadah yang sedikit namun continue. Jadi Rasulullah itu seperti itu ya, mengerjakan amalan itu terus ya, walaupun sedikit ya. Allah lebih menyukai itu, pekerjaan yang rutin, khatam 3 juz tapi setahun sekali ya. Mending 1 ayat, one day one ayat ya, tetapi setiap hari terus dibaca, tidak ya. Itu yang lebih disukai Allah, pekerjaan sedikit namun rutin ya. Kemudian orang yang lupa makan dan minum ya, orang yang lupa makan dan minum itu tidak batal puasa ya. Kalau kita betul-betul lupa ya, lupa makan sampai habis 2 piring, nambah-nambah kan, ternyata ingat ini puasa ya, tapi ternyata ini jadi langsung dikeluarkan ketika ingat ya, sampai mulut dikeluarkan ya. Jadi itu hal-hal juga ya yang sudah sering kita lakukan. Yang ke-8, muntah dengan tidak sengaja. Nah, ini kemarin ditanyakan ya, siapa Desra ya kan, ketika naik bus kendaraan yang biasa kita muntah ya kan, kan diniatkan Pak naik apa ini, tapi kan kita kan mau pulang ke Jawa atau ke mana ya kan, nah ini kan tidak sengaja
menelan sisa makanan sebab barang dengan ludah, ya, barang dengan ludah, dan susah untuk dikeluarkan, itu tidak batal puasanya. Jadi apa? Kita kan kadang sahur ya, sahur atau makan itu makan pagi ya, sahur pagi, makan daging ya, daging itu terjepit di gigi ya, apa namanya itu? Selilitan ya, ya, selilitan apa? Bahasanya kalau di sini apa? Hah? Jadi sisa daging, sisa makanan terjepit atau di sela-sela gigi, apa namanya? Ya, itulah pokoknya bahasa itu, dan itu tertelan walaupun udah sekali gigi ya, karena itu masih ada sisa kan, masih ada tuh di dalam gigi. Nah itu kita udah berusaha untuk mengeluarkannya, tertelan pula ya kan. Nah itu tidak batal, tapi kalau memang diniatkan ini, ya, diniatkan, kemudian ditelan, nah itu kan beda lagi ya. Tertelan sama diniatkan untuk menelan sisa itu. Lumayan lah, masih ada daging secuil, lumayan ini ditelan pula kan. Nah ini membatalkan puasa ya, jangan sampai itu sudah tahu ilmunya sini. Sekarang lanjut ke faslun nerangaken hikmah puasa. Nah sebelum ini ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita masuk ke hikmah puasa, silakan. Hikmah puasa. Sebelum masuk ke hikmah puasa, ada yang ditanyakan, silakan. Tentang tadi ya, hal-hal yang penting ya, termasuk dari mulai suntik, dari menyamakan anak ya kan, kemudian orang yang celak di Ramadan, menelan ludah sendiri, kemudian orang yang panas ya kepalanya kemudian disiram dengan air, tidak batal puasanya. Kemudian juga ada lagi orang yang puasa tidur dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu tidak batal puasanya. Memang tidak batal, tapi kalau meninggalkan sholat ya kan, meninggalkan hal yang bermanfaat ya kan. Maka ada orang yang berpuasa tapi nggak sholat, itu gimana? Dosa ya, dosa besar. Apalagi Ramadan ini ya, Ramadan, dosa besar, dilipat gandakan dosanya ya kan. Maka kita berusaha untuk menjaga puasa ini. Bukan karena puasa terus kita membuat alasan ya kan, capek lah ini, mau semuanya malas semua ya, tidak ya. Jangan jadi alasan, itu sudah menjadi kewajiban kita selaku umat Islam, rukun puasa, rukun Islam ya, itu adalah puasa. Ada yang ditanyakan, silakan. Ya, ada. Paham semuanya ya? Sekarang hikmah puasa. Ini dulu ya, berapa dulu. Setengah saking hikmahipun siang abih menika namun setunggal supados timbul welas tuwin tresno dateng sederek fakir tuwin miskin. Hikmahnya yang pertama adalah timbul perasaan kasih sayang kepada fakir miskin. Hadisnya 5 syuri'asya qala liyadhuqal ghaniyyu ta'mal ju'i falayan sayyil ja'i'. Artinya apa hikmahnya agama Islam mewajibkan puasa ya, yaitu orang yang kaya ya, orang yang kaya jika sudah merasakan lapar supaya tidak lupa kepada orang yang lapar ya. Jadi orang yang kaya yang lapar ini harus ingat ya kepada orang yang lapar juga itu. Jadi diingatkan. Maksudnya apa? Orang yang kita yang merasa sudah berada, makannya cukup, kita ketika lapar puasa ini kan jadi ingat ya. Ya Allah, ternyata orang-orang miskin, ya fakir yang di jalan-jalan di jalan itu mengais rezeki setiap hari. Ya kan? Belum tentu seperti ini rasanya laparnya. Ya kan? Laparnya seperti ini. Jadi kita merasakan puasa itu. Jadi bukan masalah kita bahkan ini ya. Nanti terangkan nanti ya. Puasa itu sebetulnya malah menghemat ya, menghemat.
puasa itu menghemat. Tapi kadang-kadang kita lihat ya kan sekarang ini. Kenyataannya apakah kita menghemat atau malah boros sekarang puasa? Karena kalau perhatikan, khususnya di pondok ya, di pesantren kita ini, yang sampahnya yang kemarin itu masih hanya standar lah ya, standar kita jajan. Sekarang sampah itu yang kemarin cuma 1 tong sampah, sekarang menjadi 2 tong sampah. Itu hanya khusus untuk buka puasa saja, ya kan? Ibarat kita tuh balas dendam paginya kita menahan lapar sampai malam, sorenya kita dendam, ya kan? Puasa itu bukan itu maksudnya kan, hikmahnya itu apa? Sampai kita baunya saja lebih wangi daripada nisik, itu bukan hanya karena kita nih wangi, tidak. Dijaganya mulut kita ini ya dari hal-hal yang maksiat. Lebih baik diam daripada ngomongin apa kemarin yang nggak berfaedah. Lebih baik diam aja. Terus kalau ada misalnya apa yang tahu kan berfaedah kan? Ada manfaatnya. Di luar itu bukan yang berfaedah. Nah, jadi itu semua ya diperhatikan. Jadi orang yang kaya bisa merasakan ketika beliau lapar, dan ternyata oh ya, orang fakir miskin itu seperti itu ya rasa laparnya. Nomor 2 ya. Menimbulkan pikiran yang bersih dan tajam, ya, menimbulkan pikiran yang bersih dan tajam. Jadi kalau puasa itu menajamkan hati, membuka mata hati. Tapi kalau kenyang itu menutup mata hati itu. Hatinya itu tertutup keras. Jadi kalau orang yang kenyang ini susah untuk mendapatkan nurnya Allah, susah. Maka kebanyakan ya para ulama dulu, para salafus saleh itu tidak ada yang kenyang, nanti tidak ada. Sejarah Imam Bukhari itu ya, Bapak baca profil beliau itu, ya, beliau itu jalan sana sini mencari ribuan hadis ya. Gurunya itu ribuan, gurunya itu. Maka hafal ribuan hadis kan, yang Bukhari. Dan juga Abu Hurairah atau Abdurrahman. Beliau itu sampai diikat di sini itu dengan 6 butir batu diikat, ya, untuk menahan lapar coba. Tapi dalam sejarah Islam, siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis ya? Imam Bukhari paling banyak. Kenapa? Ternyata ada hikmah lapar ya, limpat. Ini limpat itu tajam, pikiran itu tajam, bersih. Jadi kalau kita lapar malah terbuka. Kalau kenyang, nafsunya yang kuat. Itu tadi ya, bedanya antara nafsu dengan ketajaman hati itu berbeda. Ya, ingatlah nasihat Luqmanul Hakim nih. Kita disuruh melihat apa pesan beliau. Ya bunayya, idzam tala'atil ma'iddatu namatil fikratu wa kharasatil hikmatu wa qu'adatil a'dha'u 'anil ibadati wa zala safa'ul qalbi wa riqatuhul mudraku bihima ladzatal munajati wa ta'athuru bi dzikr, ya. Hai anakku lanang ya, wahai anakku yang laki-laki, jika perutmu penuh dengan makanan atau kenyang, pikiran dan hikmahmu akan mati. Ya, kata Luqmanul Hakim ya, ini beliau bukan seorang nabi ya, bukan seorang apa, tapi dicantumkan dalam Al-Quran. Surah Luqman kan ada. Coba Luqmanul Hakim. Ini ya, pesan-pesan nasihat ya. Wahai anakku. Ini kisah beliau menyampaikan, kita bisa untuk pelajaran. Makanya diperhatikan ya. Wahai anakku, jika perutmu penuh dengan makanan atau kenyang, pikiran dan hikmahmu mati. Sebagaimana kamu tahu, ya, malas beribadah kepada Allah dan hilang kebersihan hatimu, ya, dan halusnya
pemikiran, ya, pandangan itu akan tidak didapatkan oleh orang yang kenyang. Ing mongko ya bahwa kebersihan hati dan halusnya pandangan itu yang membuat ya menjadi wasilah lezatnya kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, jadi pesan dari Luqmanul Hakim itu kita jangan mengenyangkan perut ini ya. Kalau udah kenyang, wahai anakku, akan apa tadi? Akan menjadikan hati kita menjadi keras dan tumpulnya pikiran yang bersih itu tidak ada, tumpul pikirannya yang bersih, malas beribadah berat, udah kenyang tuh ngantuk. Coba berarti setelah sahur ya, yang nggak sahur aja ya kan, yang biasa subuh ya kan ngantuk, apalagi tambah makan kenyang, apa tambah ngantuk sampai jam 10 baru bangun, ya kan? Nah makanya puasa ini jadikan kita bukan untuk bermalas-malasan. Memang ya tenaga kita memang beda dengan hari-hari yang lain. Maksudnya kita kurangi porsi kita untuk daripada 11 bulan yang lalu, ya. Apa misalnya? Ya enggak perlu kita harus mengangkat berat ya kan. Kalau kita yang biasa berat itu khusus ya mereka. Khusus orang-orang bekerja berat ada puasa untuk mereka. Bagaimana puasanya? Malam tetap niat puasa ya. Ini bagi kerja berat dan harus selesai di hari itu, ya. Maka dia ada rukhsahnya. Tapi selagi dia masih sanggup ya puasa tetap ya. Malam tetap wajib niat. Nah pagi seandainya dia setelah kerja keras kok tiba-tiba pingsan atau gimana kan, karena nggak sanggup bekerja, itu sudah di luar batas kemampuan manusia. Yang penting dia harus niat puasa. Jangan sampai dia seperti ini. Wah saya besok manen 3 kapling nih, saya nggak puasa lah. Nah itu yang nggak boleh ya. Jadi niatkan malam tetap puasa. Kalau kerja kalau nggak sanggup maka ya jelas kan katakan apa kemarin motel ya. Kalau nggak sanggup itu lah tapi ya, dan itu merusak jiwa atau badan kita ini sampai betul-betul sakit ya. Nah nanti diqadha di luar bulan Ramadan gitu ya. Jadi seperti itu ya pesan Luqmanul Hakim, kita jangan sampai kenyang, dijaga lah kita. Apalagi anak pesantren ya, anak santri tirakat loh, tahu tirakat ya, Riyadhah, berusaha menjaga dari hal-hal itu semuanya. Biarlah santri itu kurus-kurus ya kan, karena masih memang tirakat ya. Tirakat itu berusaha menjaga itu semua. Tapi kenapa? Itu tujuannya apa? Kita ngeker ya, menjaga, mengurangi perkara yang subhat, mengurangi perkara yang mubah saja termasuk ibadah. Mengurangi yang mubah, padahal boleh loh. Dimakan boleh, diminum boleh, mubah. Tapi itu dikurangi lagi. Ya. Oke, jadi itu Luqmanul Hakim. Yang ketiga, menambah kesehatan badan. Ya. Puasa itu menambah kesehatan badan. Di Ramadan ini ya banyak hikmahnya. Sehat kita ya, puasa. Jadi ibarat 11 bulan ya. 11 bulan itu kalau mesin ya. Mesin itu ngolah terus kan? Ngolah terus pagi ngolah terus. Ya kan? Tapi ketika puasa Ramadan dari pagi sampai sore lambung kita itu di-off-kan. Ya. Di-off-kan dari mengolah makanan kan? Maka mesin itu istirahat dulu ya. Ada pengurangan porsi atau dosisnya itu dikurangi dari yang setiap pagi sarapan, siang makan, jajan lagi, apa dikonsumsi ya kan? Ketika Ramadan di off-kan. Selama sebulan kita menahan itu semuanya, maka lambung ini sehat ya, sehat. Mesin itu seperti di refresh kembali ya, komputer di restart kembali. Jadi refresh segar itu. Maka kita Idul Fitri itu sudah kembali refresh, sudah memorinya itu sudah hilang, virusnya itu sudah hilang gitu. Jadi ketika dihidupkan di start itu ya, tombol start itu sudah langsung terbuka.
Ini kalau yang berat bukan itu loadingnya lama itu karena virusnya kan, ataupun karena bebannya itu banyak, loadingnya lama itu. Kayak HP itu loading lama itu kenapa? Virusnya atau memori udah hampir penuh, ya kan? Nah makanya kalau Ramadan ini di refresh kembali, di off kan ya kan, untuk mengunyah makanan sampai terus kan, itu hikmah seperti itu. Sehat jadi badan kita ya. Dan diakui oleh dunia medis ya, diakui oleh dunia medis. Yang tak sama kemarin kan, bahwa orang mau operasi saja disuruh berpuasa. Siapa yang ada berpuasa? Ya kan, para nabi-nabi terdahulu kan juga puasa, dan Rasulullah ya kan juga mewajibkan puasa Ramadan. Ada hikmah yang kita ambil. Dan Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmah. Dan tak perlu kita semua harus dikaji biologi kan, tidak perlu. Ya kan, tidak perlu. Karena nggak sanggup, yang jelas kita yakin bahwa segala yang diciptakan Allah itu ada hikmah. Kemudian ya tadi nomor 3 tadi ya. Kama qala, ini ada hadisnya. Kama qala ba'dul hukama'i ma'idatu baitud dami wal himyatu ra'sud dawa. Artinya perut itu tempatnya penyakit. Nah, ini kan? Perut itu tempatnya penyakit. Dan puasa itu pokoknya obat. Karena puasa itu pokoknya obat. Perut adalah tempatnya penyakit. Dan puasa adalah pokoknya obat. Tahu pokok kan? Pokok itu yang penting. Sesuatu hal yang penting dalam ilmu pengobatan atau obat tadi adalah puasa. Yang keempat ya. Nyuto kegiatan sifat bahimiyah atau sifat kehewanan, ngirangi nedo nginum jima supados tambah luhuring jiwa, keikhlasan, kesabaran tuwin supados nyekti sifat malaikat. Jadi yang keempat adalah mengurangi ya aktivitas atau mengurangi sifat ya, mengurangi sifat hewan. Jadi manusia ini adalah hewan yang punya kelebihan ya, yang punya akal. Jadi manusia termasuk golongan hewan. Ya, hayawan termasuk manusia ini hewan. Manusia itu punya sifat hewan. Jadi kalau perhatikan ya, hewan itu makan nggak? Makan. Hewan itu juga tidur nggak? Tidur. Hewan itu kira-kira suka sama lawan jenis nggak? Hah? Masa enggak sih? Kambing itu suka nggak sama yang betina? Hah? Berarti kan suka lawan jenis. Kalau sejenis kan nggak jadi gitu, harus lawan jenis gitu. Ada jantan, ada betina. Maka hewan seperti itu, manusia itu ya nggak sama kan? Yang membedakan apa? Akal. Kalau manusia, kalau ayam nih, mereka kalau makan padi, ya dimakan padinya. Kalau manusia mau makan padi kan enggak, digiling dulu jadi beras, ya kan? Jadi beras, baru langsung dimakan, masih diproses, dimasak lagi ya kan, dicuci lagi menjadi nasi uduk, yang nasi putih, yang bubur, yang macam-macam. Itu manusia. Akal yang bermain kan itu. Akal yang digunakan. Hewan itu seperti itu. Kambing, rumput, ya langsung dimakan. Kalau manusia apa? Dicuci lagi ya kan, dikasih bumbu lagi, ditumis, di santan ya kan, baru jadi sayur yang lezat untuk kita makan. Itu manusia. Nah, tetapi ya nih di Ramadan ini dan di seluruh ya di luar Ramadan pun kita harus menjaga ya, mengingat bahwa kita itu adalah sebagian dari hewan ya kan, maksudnya itu dikatakan golongan hewan karena jika tidak mengikuti perintah Allah ya. Jadi gimana maksudnya? Ramadan ini kita mengurangi aktivitas kehewanan ya, sifat kehewanan. Apa itu? Ya,
Apa itu sifat hewan itu? Mengurangi makan, mengurangi minum, jima. Hewan juga jima kan? Hewan juga kawin namanya kan? Kemudian supaya menambah luhurnya jiwa dan ikhlas juga kesabaran kita ini. Juga supaya mengikuti atau bisa mendapatkan sifat malaikat. Nah, manusia ini kan punya sifat hewan, sifat iblis, sifat malaikat manusia. Jadi dikatakan kalau dari sini ke atas itu sifatnya malaikat. Kalau sini dari perut ke bawah itu dikatakan sifat hewan ya, sifat hewan. Bahkan itu bisa sampai ke iblis nanti. Kalau tidak kita menjaganya. Dari sini ke atas coba, ya mulut. Malaikat itu berzikir terus kan? Kerja itu berzikir terus. Hatinya apa semuanya berzikir kepada Allah. Tak pernah mengingkari. Nah, kalau di sini ke bawah sifat hewan, sifat apa ini? Ya kan? Makan ya kan? Ini perut isinya makan semuanya ini kan, nafsunya juga di bawah kan, di kemaluannya apa semua di situ. Ya kan, makanya itulah sifat manusia. Bisa menjadi iblis, bisa menjadi melebihi malaikat sifatnya. Ya, Rasulullah sendiri kan walaupun beliau tapi kan sifat jais kan. Beliau juga seperti manusia pada umumnya kan. Beliau juga menikah. Beliau juga makan. Beliau juga minum. Ya. Beliau juga tidur. Tapi beliau manusia yang bukan manusia biasa. Dan yang bisa naik ke Sidratul Muntaha ya kan, jumpa dengan Allah itu, ya itu manusia, tapi manusia yang bukan manusia biasa. Ya, berarti bisa melebihi malaikat kan? Malaikat sendiri, malaikat Jibril itu hanya menunggu di tangga bawah itu, tidak sanggup. Yang Muhammad saya tidak sanggup ke atas. Tapi Rasulullah yang ke Sidratul Muntaha itu menjumpai Allah. Ini malaikat ya. Yang kelima ya, ini sudah masuk saya. Yang kelima, mengurangi ongkos atau biaya belanja. Nah, ini loh maksudnya itu loh. Kan sampai tidak sampaikan. Nanti akan sampai. Puasa itu bulan kita untuk berhemat, sederhana gitu loh. Buka puasa Rasulullah itu kan kenapa sih? Sebab kalau kurma itu loh di asrama kalian beli kurma ya kan, harus ada kurma ya. Diusahakan harus ada kurma, apalagi santri kan, iuran ya bersama-sama beli yang satu bal ya, satu karung atau gimana tuh kurma. Nah, itu. Dibagi berapa ya kan? Nanti itu untuk buka ya kan. Sunnahnya kan apa? Dengan tamrin kan, dengan tamar, dengan kurma itu loh. Jadi kalau kalian buka puasa, Allah malah kasih mutu kan bahasa itu kurma tuh 1 biji. Kalau enggak 3 gitu. Apa usah 3 itu udah kenyang lah kan? 3 ya. Jadi bukan bulannya kita untuk bermewah-mewah, berpoya-poya. Ya dong, ini kirim. Mana itu? Ya, bilang tadi tuh, sampah yang biasanya 1 ton sekarang bisa naik menjadi 2 ton sampah atau lebih malah. Ya, jadi nih, mengurangi ongkos belanja. Ya. Kelebihannya ya, dari dikurangi ongkos belanja maka ada sisa kan. Kelebihannya itu bisa digunakan untuk mentasarufkan kepada fakir miskin. Nah, jadi kalau puasa ini ya mumpung ada lah kan. Ketika kita ini punya rezeki ya kan, tidak usah jauh, ada teman kita yang mungkin tidak punya uang jajan. Kalian ada terus ya. Ada temannya tidak punya uang jajan. Kok enggak jajan? Belum dikirim atau gimana gitu. Itulah saatnya kalian, bulannya pertolongan ya. Maka Allah memberikan pertolongan. Kalian juga sama memberikan pertolongan kepada yang lain gitu loh. Tidak harus ke fakir miskin, tidak. Menolong kan sifatnya umum kan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, jadi itu tidak ada batasannya. Maksudnya itu menolong, sifatnya menolong. Tapi ingat belakangnya apa? Wala ta'awanu 'alal. Nah, jangan tolong kepada keburukan, maksiat, jangan bantu ditolong. Itu ada batasannya ya. Jadi seperti itu.
Ya, jadi mengurangi ongkos belanja dan kelebihannya untuk menolong fakir miskin. Juga misalnya untuk nih pembangunan pondok pesantren nih. Ini ada nih, pembangunan pondok pesantren, madrasah, musola, masjid mumpung di Ramadan. Maka besok tuh kalau bisa ya, ini masjid itu ditulis enggak apa. Masjid ini dijual gitu. Ya kan? Yang dikatakan Pak Tamim kan? Masih enggak? Di Jawa Barat ada masjid ini dijual. No, itu dijual. Pembeli maksudnya apa? Pembeli itu adalah sarana media akhirat, ya kan itu. Jadi barang yang dijual itu adalah barang akhirat. Pembelinya adalah kita orang-orang muslim. Kalau membeli masjid, membeli apa misalnya? Saya membeli keramik untuk masjid, saya membeli lampu untuk masjid, saya membeli apa namanya? Cat untuk masjid, maka dia telah membeli, telah menabung pahala untuk nanti di akhirat. Itu maksud seperti itu akhir. Ya, itu kata-kata yang untuk marketing yang ada marketing seperti itu. Dan jadi ya intinya uangnya yang dilebihkan tadi kelebihannya untuk harusnya kita beli satu ini buka puasa es teh, es cendol, apalagi ya gorengan 5.000. Nah, biasa jajan cuma 5.000, ini jadi 15-20.000. Mewah semuanya kan. Nah sisanya kalau kita biasa makan sekali, ya udah itu aja sore itu makan sekali ya kan. Kemudian sisanya untuk apa? Bisa untuk infak. Ya Ramadan ini coba kita buat ini mungkin kas ya, kas santri putri gitu kan. Kas santri putri khusus Ramadan. Khawasul khawas Ramadan. Jadi kan lebih khusus ya. Khawasul khawas Ramadan. Jadi ada di sini yang oh iya saya tak sisakan ini untuk Ramadan. Karena satu sedekah bisa menjadi 1.000 kali lipat sedekah. Coba. Uang 1.000 jadi 1 juta coba. Sekarang ini 1.000 jadi 1 juta. Coba. Ya kan? Di Ramadan. Oke ya. Ini yang keenam. Ini cuma sampai 6 ya, habis. Terakhir yang terakhir. Yang keenam ya hikmahnya ya, hikmah puasa yang keenam yang terakhir, bahwa manusia ini tidak sanggup untuk disiksa di neraka ya, bahwa manusia ini tidak sanggup untuk disiksa dalam panasnya neraka. Manusia tidak sanggup untuk disiksa panasnya api neraka. Maka Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya. Jadi manusia tak sanggup dengan panasnya neraka, maka Allah memerintahkan kita supaya berpuasa. Supaya ini panasnya lapar ya, panasnya ketika lapar, lapar itu kan panas ya, ya kan, perut itu panas maksudnya, ya kan, panas, gak enak ya, panasnya lapar itu di dunia ya, panasnya lapar di dunia, supaya besok ya selamat dari siksa api neraka. Kita laparnya di bumi ini, laparnya puasa ini, ternyata Allah memberikan hikmah untuk kita ya kan, agar kita nanti diselamatkan oleh Allah di api neraka. Tapi ingat, ikhlas enggak menetapi rukun syaratnya puasa tidak? Ya, maka diperhatikan kaifiat puasa ya, yang nanti kita pelajari sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Nah, terakhir silakan kalau ada yang ditanyakan. Kita besok mungkin kalau ada halangan ya insyaallah kita lanjut ke faslun nerangkan sholat tarawih. Ya, bab tentang sholat tarawih. Ya, kaifiatnya kayak mana? Nanti akan kita paham ya, enggak cuma kita sholat tarawih, niat, ya kan? Sholat ya gitu. Nah, tadi ada kaifiatnya. Berapa nih? Ada 1 lembar, 2 lembar,
3 lembar nih tentang tarawih tok ini. 4 lembar malah. Ya, tarawih ini. Ya, jadi kaifiatnya kayak mana tarawih itu nanti yang dibahas. Silakan coba. Ada pertanyaan tentang seputar yang kita bahas pada pagi hari ini? Silakan. Ada yang belum paham? Silakan dipelajari ya, dipelajari. Kalau yang belum nulis ya nanti dipinjam teman-temannya, pinjam ya, ditulis, disalin yang bagus, dan itu bisa nanti untuk bekal kalian. Nggak tahu ya, pulang ke rumah besok ya kan ada orang tua, ada teman yang belum paham, kita sudah sedikit banyak kan mengetahui itu kan. Dari syarat sah apa puasa, syarat wajibnya, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, sunah-sunah puasa, derajatnya orang puasa, ya kan, masalah-masalah penting terkait masalah puasa, hal yang lainnya kan sudah kita bahas banyak. Ada lagi? Tanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan bahasa Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ngaji kita di pagi hari ini dan menjadikan kita orang yang lebih ziyadatul khair, bertambah baik, hari demi hari bertambah baik dengan berusaha ya sekuat tenaga. Tidak ada perubahan kita kalau kita tidak mau berusaha. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi